Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Sifa Zahra dari Stikes Indonesia Maju dengan NPM 092007x6. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai interaksi sosial untuk pemenuhan ujian akhir semester dari Dr. Sobar SPSI MKM. Oke, saat ini kita masuk ke apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana salah satu sifat individu mengubah, mempengaruhi, bahkan memperbaiki orang lainnya. Interaksi sosial disebut juga dengan hubungan antara manusia yang meliputi 4 jenis. Yang pertama, individu yang bertentangan dengan lingkungan. Yang kedua, individu yang menggunakan lingkungan. Yang ketiga, individu yang berpartisipasi dengan lingkungan. Dan yang keempat, individu yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jenis lingkungan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan fisik. Ya, lingkungan fisik, lingkungan seperti kita, lingkungan kita. Yang kedua, lingkungan mental atau psikis. Yang ketiga, lingkungan rohania, yaitu seperti kepercayaan, ide, keyakinan, falsafat. Kemampuan interaksi sosial pun ditentukan oleh yang pertama, imitasi. Imitasi itu dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, sugesti. Sugesti itu berlangsung apabila kita sebagai individu memberi suatu pandangan atau sikap yang diterima oleh pihak lain atau individu lain. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah keinginan seseorang mengubah diri sendiri menjadi sama dengan orang lain. Yang terakhir adalah simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang tertarik pada pihak lain. Faktornya itu perasaan untuk memahami pihak tersebut. Sekarang, syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama, adanya kontak sosial. Maksudnya seperti antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Yang kedua itu ada komunikasi. Sekarang masuk ke bentuk hasil dari interaksi sosial. Bentuk hasil dari interaksi sosial itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kerjasama atau cooperation. Yang kedua, persaingan atau competition, dan yang terakhir ada pertentangan atau pertikaian atau konflik. Sekarang kita masuk ke kerjasama. Kerjasama tersendiri dibagi menjadi 4, yaitu kerjasama spontan atau spontaneous cooperation. Kerjasama spontan merupakan kerjasama yang dilakukan secara serta-merta atau langsung. Yang kedua, kerjasama langsung atau directed cooperation. Kerjasama langsung merupakan kerjasama yang hasil dari perintah seperti dari atasan ke bawahan, seperti itu. Yang ketiga, kerjasama kontrak atau contractual cooperation merupakan kerjasama atas dasar tertentu. Yang keempat, kerjasama tradisional atau traditional cooperation, yaitu merupakan kerjasama sebagai bagian unsur dari sistem sosial. Kerjasama pun ada bentuknya. Yang pertama, bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang, jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang kedua, kooptasi atau cooptation, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat, joint venture, yaitu kerjasama dalam penguasaan proyek-proyek tertentu seperti produk ini bekerja sama dengan kemasannya. Sekarang kita masuk ke
Persaingan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat pribadi dan bersifat tidak pribadi. Yang bersifat pribadi seperti individu, perorangan, dan yang bersifat tidak pribadi seperti kelompok gitu. Persaingan pula dibagi menjadi empat. Yang pertama persaingan ekonomi, yang kedua persaingan kebudayaan, yang ketiga persaingan kedudukan atau peranan, dan yang terakhir persaingan antara ras. Sekarang kita masuk ke dalam tipe umumnya. Tipe umum kontroversi dibagi menjadi tiga, yaitu kontroversi generasi masyarakat. Kontroversi generasi masyarakat lazim terjadi terutama pada zaman yang sudah mengalami perubahan begitu cepat. Yang kedua, kontroversi seks, yaitu kontroversi yang terjadi pada suami dan istri dalam suatu keluarga. Yang ketiga, kontroversi parlementer, yaitu hubungan antara golongan minoritas dengan golongan mayoritas. Sekarang kita masuk ke pertentangan atau pertikaian, atau bisa disebut juga sebagai konflik. Sebab terjadinya pertentangan itu ada 4. Yang pertama, perbedaan antara individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Sekarang masuk ke bentuk khusus pertentangan. Yang pertama itu ada pertentangan pribadi. Yang kedua, pertentangan rasial, yaitu dalam hal ini pihak akan menyadari betapa adanya perbedaan antara mereka yang menimbulkan pertentangan. Yang kedua, pertentangan antar kelas sosial, yaitu disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara kelas satu dengan kelas lain. Yang keempat, pertentangan politik, yaitu menyangkut baik antara golongan dalam suatu masyarakat maupun antara negara-negara yang berdaulat. Yang terakhir pertentangan yang bersifat internasional, yaitu disebabkan karena perbedaan kepentingan kemudian merembes ke kedaulatan negara. Sekarang masuk ke dalam penyimpangan sosial. Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial, yang menimbulkan usaha dari pihak yang berwenang untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Penyimpangan sosial juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyimpangan primer. Penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, tapi seseorang itu masih bisa diterima masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang dan masih bisa ditolerir oleh masyarakat. Contohnya, menunggak listrik dan telepon. Yang kedua, melanggar rambu lalu lintas, dan yang terakhir, ngebut di jalanan. Yang kedua, penyimpangan sekunder. Penyimpangan yang tidak bisa ditolerir oleh masyarakat. Misalnya pemabuk, penggunaan obat-obatan terlarang, pemerkosa, pelacur, pembunuh, perampok, dan pejudi. Nah, sekarang kita sudah mempelajari apa itu interaksi sosial, definisinya, jenisnya, bahkan apa saja yang terlibat di interaksi sosial. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.